Oke, baik. Operator. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk mengoperasikan hal-hal tertentu seperti perhitungan, penyambungan dua nilai, penyambungan string, dan lain sebagainya. Kita mulai dari operator penugasan. Operator penugasan atau assignment adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Dalam JavaScript, operator penugasan disimbolkan dengan tanda sama dengan. Oke, baik, perhatikan contoh di layar. Perintah di layar artinya menambah nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisikan kembali kepada A. Dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Operator penugasan yang ditulis singkat seperti operator yang lain, misalnya kali, bagi, modulus, dan lain sebagainya. Oke, contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan kode operasi di dalam JavaScript. Nah, kita masuk ke text editor. Di sini saya buat sebuah file baru. Dengan nama file operator tidak spasi penugasan .js, kemudian saya enter. Oke, setelah itu kita simpan dan kita coba untuk menjalankan node operator penugasan .js. Setelah itu kita enter. Ada kesalahan ya. Sorry di sini. Kesalahan dalam penulisan. Sini node operator penugasan .js. Ya. Oke, dan kita enter, maka otomatis hasilnya akan seperti ini. Berikut adalah operator aritmatika. Operator ini digunakan untuk melakukan operasi perhitungan terhadap bilangan. Oke, berikut ini adalah tampilan daftar operator dalam JavaScript. Tanda tambah adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan, tanda kurang untuk operasi pengurangan, tanda strip adalah operasi untuk perkalian, tanda slash adalah operasi untuk pembagian,
tambah double asterisk adalah operasi perpangkatan pada persen. Operator modul adalah perhitungan sisa bagi. Tanda double plus adalah untuk menjumlahkan sebuah variabel dengan nilai 1. Tanda double minus adalah operator untuk variabel dengan nilai 1. Oke, berikut adalah contoh penggunaan operator-operator di atas. Kita buat sebuah file baru dengan nama operator aritmatika.js, kemudian saya enter. Kita simpan dan kita coba untuk menjalankan. Nah, di sini saya coba untuk menjalankan node spasi Surya. Sini node operator aritmatika.js, kemudian saya coba untuk enter. Nah, di sini dia meminta untuk memasukkan nilai. Saya coba untuk memasukkan nilai 10. Kemudian saya masukkan 3 lagi. Ya. Di sini ada error. Ini reference store A is not defined. Sini kita perhatikan. Sini coba kita ganti dengan A. Ya. Oke, setelah itu kita save dan kita coba untuk menjalankan lagi.
Setelah itu kita enter. Masih error juga ya. Oke. Di sini saya masukkan ulang. Kemudian saya enter. Nah, nilai A nya saya kasih masuk 10 dan saya enter. B nya 3, kemudian saya enter. Ya, otomatis dia akan tampil seperti ini. Oke, baik. Di sini untuk pembagian otomatis di sini dia tidak menghasilkan bilangan bulat ya, ada koma di sini. Nah, bagaimana caranya untuk JavaScript bisa melakukan pembagian dengan hasilnya bilangan bulat? Oke, perhatikan contoh berikut ini. Kita buat sebuah file baru. Setelah saya enter, kemudian sorry, di sini ada kesalahan. Ini tidak boleh begini ya. Kita hapus dulu. Kita lihat dulu. Dolar kurung pelawa it ya. Kurung kemudian setelah itu kiri titik koma. Oke, setelah itu kita simpan. Kemudian saya akan mencoba untuk menjalankan. Oke, baik. Setelah kita simpan, coba kita lihat hasilnya. Node ini backslash kemudian. Nah, di sini untuk A nya kita taruh 10, B nya 3. Nah, di sini oke. Ada sedikit error ya. Ini kesalahannya. Kita ganti tanda petik 1 dengan tanda titik. Ini kita ganti. Nah, setelah itu saya kontrol S, kemudian kita tekan halaman atas dan enter. Ya, nilainya saya masukkan 10, nilai B nya 3. Tekan halaman atas, kemudian saya enter. A nya saya masukkan 10, terus B nya 3. Nah, di sini untuk mendapat bilangan hasil pembagian bilangan bulat, maka kita harus menggunakan infinite. Oke. Berikut operator plus plus. Operator plus plus disebut juga dengan increment, digunakan untuk menjumlahkan variabel 1. Contohnya, misalnya jika variabel x bernilai 9, makanya setelah variabel x maka akan bernilai 10. Operator increment dapat ditempatkan sebelum dan sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan
yang ditempatkan sebelum variabel disebut calls increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka operator increment akan dinaikkan atau ditambah 1 terlebih dahulu sebelum diproses. Sebagai contohnya, jika kita ambil salah satu proses sederhana, misalnya menampilkan nilai X ke layar, jika kita menempatkan operator increment sebelum X, maka nilai X akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Nah, jika operator increment ditampilkan sebelum X, maka nilai akan ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian nilainya dinaikkan. Berikut ini adalah kodenya antara pre-increment dan post-increment. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba untuk menjalankan. Nah, di sini kita ketikkan node operator increment.cs. Setelah itu kita enter. Ya, dia akan tampil seperti ini. Oke. Operator decrement. Operator decrement merupakan kebalikan dari operator increment, yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1. Berikut ini adalah contoh kerja daripada operator.
Oke, baik, setelah itu kita coba untuk menjalankan node op, sorry, operator decrement .cs dan kita enter. Oh sorry, ini ada kesalahan penulis. Coba kita enter lagi. Ya, dia akan tampil seperti ini. Oke. Perbedaan antara increment dan decrement adalah increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Berikutnya adalah operator relasional. Operator relasional adalah operator yang berguna untuk menyatakan dua fungsi operator. Operator relasional digunakan untuk perbandingan antara dua nilai dan variabel. Hasil dari operasi perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau good, salah atau false. Perhatikan keterangan berikut ini. Tanda sama dengan berganda itu artinya sama dengan. Tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan. Tanda sama dengan sebanyak 3 kali artinya identik atau sama nilai dan sama tipenya. Tanda seru sama dengan 2 kali artinya tidak identik. Tanda lebih kecil, lebih besar, tanda lebih kecil sama dengan atau tanda lebih besar sama dengan. Untuk membandingkan dua nilai apakah sama atau tidak, kita dapat menggunakan dua operator, yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe data pada kedua nilai tersebut. Sebagai contohnya, 3 sama dengan 2 kali tanda petik 3 tanda petik akan menghasilkan nilai true meskipun operan pertama bertipe dan kedua bertipe strip. Jika Anda menggunakan operan P sama dengan 3 kali, maka hasil yang diperoleh adalah false. Oke, berikut kita akan membuat sebuah file baru yang akan menunjukkan operatornya. Operator sama dengan 10
Oke, bagian berikut saya akan mencoba untuk menjalankan operator relasional center. Nah, otomatis dia akan tampil seperti ini. Oke, berikutnya kita akan memodifikasi script. Yang ini kita matikan. Kita tambah yang baru. Oke, baik, sekarang saya save dan saya coba untuk menjalankan. Ya, dia akan tampil seperti ini. Perintah ini disertakan agar tampilan tidak membutuhkan baris baru. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua nilai logika. Hasil dari operasinya akan berupa nilai logika. Logika add. Operasi logika n akan beri true yang hanya kedua operannya hanya dua. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false. Tabel logika untuk operasi yang dapat dilihat di layar. Logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true jika saat operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya false. Dan JavaScript operasi OR dilakukan di operator seperti yang bangga pada layar. Logika untuk operasi false dapat dilihat di layar ini. Logika 0. Operasi 0 merupakan operasi negatif. Nilai yang dihasilkan oleh operasinya adalah kebaikan dari nilai operan. Sama seperti bahasa JavaScript, juga memberikan hasil untuk operasi not. Berikut adalah logika untuk operasi not. Operasi bitwise adalah operasi yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap lawan dan proses pergeseran bit. Saat operasi ini berlangsung, operan yang berbentuk bilangan bulat akan dikonversi ke bilangan biner atau basis 2 terlebih dahulu. Dan operasi tersebut dilakukan bit per bit. Bit adalah kinerja atau titik biner. Kemudian hasilnya akan dikonversi ke dalam bentuk desimal dengan basis 10. Nah, untuk membicara kerjanya, kita harus memahami konfig bilangan dalam bentuk dier terlebih dahulu. Dalam bilangannya, masing-masing get hanya di saat bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 merepresentasikan nilai false dan 1 merepresentasikan nilai true. Ada juga perlu mengetahui bahwa 1 byte sama dengan 8 bit dan masing-masing bit ditandai dengan 1 kotak. Sebagai contohnya, nilai 12 dalam bentuk desimal apabila dikonversi ke bentuk biner, maka hasilnya adalah 0, 0, 1, 2, 3. Perhatikan gambar di layar. Oke, di sini saya membuat sebuah folder baru.
console.log. Oke, baik, saya akan menjalankan mode spasi operator bis CS, kemudian saya enter. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Operator bit switch. Baris pertama akan menggeser 00, 100 atau 12 dalam bentuk ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian hasil operasinya adalah 0001 atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Oke. Baris kedua akan menggeser 0010 ke kiri sebanyak 2 bit hingga akan menghasilkan 001100 atau 48 dalam bentuk bilangan biner. Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya lebih dipaham. Kita yang perlu mengingat bahwa setiap pergeseran ke kanan akan menghasilkan operan dibagi 2. Bila operan ke kiri akan menghasilkan operan dibagi 2. Perhatikan node di layar. Berikut adalah operator string. Selain melakukan penjumlahan bilangan, operator juga berfungsi untuk menyambung 2 buah script. Sama seperti yang lainnya, JavaScript juga menggunakan tanda tanya titik 2. Operator ini sering juga digunakan karena memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada program di layar. Pada kode di layar mudah-mudah JavaScript A lebih besar dari B jika ekspresi tersebut seperti itu, maka A akan diisi ke variabel max. Jika ekspresi bernilai false, maka B yang akan diisi ke variabel max. Oke, kita dapat menulisnya seperti berikut. Contoh penggunaan operator kondisional dapat kita lihat pada kode berikut ini. Di sini saya membuat sebuah file baru dengan nama file operator conditional.cs, kemudian saya enter.
area lain sama dengan dalam kurung outline is area lain SYNC di 2 enter. Para sama dengan parse ini area lain SDR kan proses dot write dalam kurung dolar kurung kuala adalah bilangan. Oke. Setelah itu sorry ya, ini bukan di sini, tetapi dia ditempatkan bentar ya. Ya. Enter. Console.log dalam kurung version 2 kali 0, kemudian ini datanya dua menjanji. Oke, setelah ini kita titik koma dan kita enter. Oke, berikut coba kita untuk menjalankan. Di sini saya akan menjalankan perintah node operator conditional.cs. Kemudian enter.
Masukkan bilangan bulat. Ini saya masukkan 4. Operator ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat dalam outlet terkunci atau tidak. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek string memiliki properti lain atau tidak. Berikut tuliskan kode berikut. Operator ini juga dapat kita gunakan untuk memeriksa keberadaan indeks dalam suatu indeks, seperti pada kode berikut ini. Operator type of digunakan untuk memeriksa suatu variabel. Contohnya sebagai berikut. A sama dengan 10. Of A. Type of 10. Type of Oke. Berikut adalah operator in terms of. Perhatikan kode berikut. Sama dengan ini.
AS is dan J of string. String, kemudian center, var A sama dengan 1,2,3,4,5. Oke, kemudian center A ini dan array